Topik yang kita bahas berikut ini terkait karakteristik pasar persaingan sempurna, analisa jangka pendek pada pasar persaingan sempurna, serta terbentuknya kurva permintaan penawaran, dan ekuilibrium permintaan penawaran di pasar persaingan sempurna. Pada dasarnya, pasar persaingan sempurna ditandai dengan beberapa unsur, yakni terdapat banyak pembeli dan penjual. Produk ditawarkan bersifat homogen atau identik. Pembeli dan penjual tidak memiliki kuasa untuk memengaruhi harga. Serta tidak adanya hambatan untuk keluar masuk pasar. Contoh sederhana adalah pasar produk minuman dalam botol. Jadi, karena banyaknya produk yang identik, maka tidak satupun produsen minuman yang memiliki kuasa untuk mengendalikan harga. Di sisi lain, karena konsumen hanya mengonsumsi sebagian kecil dari produk tersebut, jika dibandingkan dengan seluruh persediaan yang ada di pasar, maka konsumen juga tidak memiliki kuasa untuk menentukan harga. Kurva permintaan di pasar persaingan sempurna selalu berbentuk garis lurus mendatar atau horizontal. Hal ini terjadi karena produsen tidak mampu menentukan harga. Dengan kata lain, harga ditentukan oleh pasar. Konsekuensinya, berapapun banyaknya permintaan produk, harga per unit produk tersebut selalu sama. Gambar berikut menjelaskan bentuk kurva permintaan di pasar persaingan sempurna. Jika kita lihat pada kurva ini, berapapun jumlah permintaan produk, karena harga per unit tidak berubah, maka kurva yang terbentuk adalah garis lurus mendatar atau bersifat elastis sempurna. Ingat, karena harga tidak berubah, maka tambahan keuntungan dari setiap tambahan satu unit produk yang terjual selalu sama dengan harga produk. Dalam hal ini, P sama dengan MR. Pada hakikatnya, terdapat dua tingkat ekuilibrium di pasar persaingan sempurna, yakni pertama, ekuilibrium produsen secara individual. Produsen dikatakan mencapai ekuilibrium apabila memperoleh keuntungan maksimal. Yang kedua, ekuilibrium pasar secara keseluruhan. Pasar secara keseluruhan akan mencapai ekuilibrium jika seluruh output dari tiap produsen berada dalam ekuilibrium dan jumlah output tersebut sama dengan jumlah permintaan konsumen. Adapun jika dilihat dari periode waktu, ekuilibrium di pasar persaingan sempurna dibedakan menjadi dua, yakni ekuilibrium jangka pendek, dengan asumsi bahwa produsen tidak bisa menambah kapasitas produksi, dan tidak ada produsen baru yang memasuki pasar. Lalu, ekuilibrium jangka panjang, di mana produsen mampu menambah kapasitas produksi, dan di saat yang sama, terdapat kesempatan bagi produsen baru untuk memasuki pasar. Kita akan membahasnya satu persatu. Adapun ekuilibrium jangka pendek tercapai apabila produsen memperoleh laba maksimum dalam jangka pendek, atau
jika produsen mendapatkan kerugian minimum jangka pendek. Masing-masing kondisi tersebut dijelaskan sebagai berikut. Laba maksimum jangka pendek terpenuhi jika 1. Marginal cost sama dengan marginal revenue. Ingat, di pasar persaingan sempurna, P sama dengan MR. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa laba maksimum jangka pendek tercapai ketika MC sama dengan P sama dengan MR. 2. Kurva MC harus dalam posisi naik atau dari bawah ke atas. Sebab jika sebaliknya, yang didapatkan adalah kerugian maksimal. Terakhir, harga lebih besar daripada average cost. Berikut penjelasan dalam bentuk kurva. Dari kurva tersebut bisa diketahui jika laba maksimum jangka pendek terpenuhi ketika MC sama dengan MR atau di titik D. Titik F sebenarnya juga bersinggungan dengan MR, namun MC saat itu dalam posisi menurun. Lalu, titik C merupakan titik yang memenuhi syarat P lebih besar daripada AC. Dari titik C, ditarik garis sejajar dengan sumbu horizontal, sehingga didapatkan garis BC. Hasilnya, dengan harga sebesar P dan output sebanyak Q1, produsen akan memperoleh keuntungan maksimum sebesar area A, B, C, D. Syarat terpenuhinya kerugian minimum jangka pendek di pasar persaingan sempurna adalah 1. MC sama dengan MR. 2. Kurva MC dalam posisi naik ke atas. 3. Harga lebih besar daripada average variable cost. Ingat, total cost sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Di sini, fixed cost akan tetap menjadi biaya bagi produsen, meskipun tidak berproduksi. Prinsipnya adalah, produsen bersedia mengalami kerugian dalam jangka pendek, asalkan variable cost masih tertutupi oleh hasil penjualan. Berikut penjelasan dalam bentuk kurva. Dari gambar tersebut diketahui bahwa harga jual lebih rendah daripada AC. Dalam hal ini, P bersinggungan di titik terendah AC, yakni titik J. Dari situ, ditarik garis sejajar dengan sumbu horizontal, sehingga didapatkan garis JK. Hasilnya, area ADJK merupakan area kerugian minimum jangka pendek. Selanjutnya, kita akan membahas titik impas. Titik impas adalah titik di mana produsen tidak memperoleh keuntungan dari penjualan produk. Kondisi ini terjadi apabila harga produk sama dengan titik minimum average cost. Kita lihat penjelasannya melalui kurva berikut.
Dari kurva tersebut bisa diketahui, ketika harga produk turun ke titik minimum AC atau titik H, saat itulah produsen berada dalam titik impas. Sedangkan titik henti produksi terjadi saat hanya variabel cost saja yang tertutupi oleh hasil penjualan. Dengan kata lain, titik henti produksi tercapai saat harga produk sama dengan minimum average variable cost. Berikut penjelasannya. Gambar 3 menunjukkan titik henti produksi, yakni titik M. Kondisi tersebut merupakan titik krusial, di mana produsen mesti mengambil keputusan, apakah akan menghentikan produksi atau tidak, mengingat hanya variabel cost saja yang tercover dalam hasil penjualan. Dari uraian yang telah dibahas, kita bisa meringkasnya dalam poin-poin ini. 1. Saat P lebih besar daripada minimum AC. Pada kondisi tersebut, produsen memperoleh keuntungan sehingga bisa memasuki pasar untuk jangka panjang. 2. Saat P sama dengan minimum AC. Ini adalah saat produsen mengalami impas. Untuk jangka panjang, produsen sebaiknya tidak masuk atau keluar pasar. 3. Saat P lebih kecil daripada minimum AC. Dalam situasi ini, produsen mengalami kerugian, sehingga sebaiknya keluar pasar. 4. Saat P lebih besar daripada minimum AVC. Untuk jangka pendek, produsen bisa melakukan produksi. 5. Saat P sama dengan minimum AVC. Produsen bisa melakukan produksi, atau memilih berhenti untuk jangka pendek, karena produsen berada dalam titik henti produksi. Terakhir, saat P kurang dari minimum AVC. Produsen semestinya melakukan penghentian produksi, karena VC tidak tercover pada hasil penjualan. Perlu digarisbawahi, kurva penawaran jangka pendek untuk produsen individual merupakan kurva MC saat posisi naik. Sedangkan kurva penawaran jangka pendek secara total merupakan penjumlahan dari seluruh kurva produsen yang ada di pasar. Contoh, di pasar persaingan sempurna terdapat produsen A dan B. Dan terbentuknya kurva penawaran masing-masing produsen bisa dilihat pada gambar 4 berikut. Jadi, kurva penawaran produsen secara individual bisa dilihat di masing-masing kurva. Sedangkan terbentuknya kurva penawaran keseluruhan pasar bisa dilihat pada gambar 5, yang merupakan penggabungan dari kurva produsen individual. Selanjutnya, ekuilibrium pasar terpenuhi ketika jumlah penawaran secara keseluruhan sama dengan jumlah permintaan konsumen. Tercapainya ekuilibrium di pasar persaingan sempurna dalam jangka pendek dimulai dari terpenuhinya ekuilibrium pasar secara keseluruhan
Kemudian setiap produsen menyesuaikan kuantitas output mereka dengan harga pasar yang telah terbentuk. Demikian siklusnya akan kembali lagi seperti yang telah dibahas sebelumnya. Berikut penjelasannya. Dari gambar 6 bisa dijelaskan, dimulai dari terbentuknya titik ekuilibrium di pasar secara keseluruhan, yakni pada saat harga sebesar P2 dan kuantitas sebesar QT. Lalu, dengan harga yang sudah terbentuk tersebut, masing-masing produsen menyesuaikan kuantitas output, yakni sebesar QE, sehingga terbentuklah ekuilibrium produsen secara individual. Demikian proses ini berulang. Demikian ulasan tentang karakteristik dan analisa pasar persaingan sempurna untuk jangka pendek, termasuk terbentuknya kurva permintaan penawaran, serta ekuilibrium pasar secara keseluruhan.